wasi'a, amatlah luas kursinya Allah. Jangan bayangkan kalau kursi itu nih kursi. Kenapa begitu disebut kursi? Kok terbayang ini? Bapak. Karena memori yang ada di pikiran kita, yang ada di benak kita, kursi itu ini. Ya. Coba kalau saya nyebut sesuatu yang belum pernah didengar dan belum pernah dilihat, belum pernah dikenal, istilah baru. Cuncoy. Apa Pak cuncoy? Tahu Pak cuncoy? Mesti nggak bisa membayangkan. Jelas dari bayang Bapak itu apa cuncoy. Kenapa nggak bisa bayangkan? Karena nggak ada memori yang tersimpan di sini, kosong. Ya. Ketika kita berbicara masalah sifat Allah, asma Allah, ya, adanya istilah yang sama itu hanya untuk sekedar sekelumit untuk mengenalkan saja, tapi sama sekali nggak sama. Ya, kursinya Allah itu nggak sama dengan kursi yang kita bayangkan, sama sekali. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengan makhluk apapun. Ya, wa huwas samiul basir. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, kalau kita mendengar kita langsung connect ya Pak ya. Paham ya? Mendengar. Karena memang kita juga merasakan mendengar. Dan sering orang bicara dengar enggak? Gitu ya. Langsung terbayang mendengar itu. Kalau kita mendengar itu pakai apa? Alatnya apa alatnya? Telinga. Pendengaran. Ini cuping. Ada rangkaiannya tentang telinganya, ada ini. Tapi tanpa ini juga bisa. Apa mendengarnya Allah itu seperti kita mendengar? Tidak. Sama sekali tidak sama. Mendengarnya Allah tidak sama seperti mendengarnya kita. Karena pendengaran Allah itu sempurna, tak bercacat sedikit pun. Sementara pendengaran kita banyak cacat dan banyak kelemahan. Pendengaran kita itu jarak berapa meter, berapa ratus meter, enggak dengar kita. Ya. Begitu juga penglihatan. Allah Maha melihat, langsung melihat apa yang terbayang kita. Pasti yang terbayang kita bisa melihat pakai apa? Pakai mata. Tapi apakah penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita? Sama sekali tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah mendengarnya tidak serupa dengan makhluk apapun. Tidak serupa. Begitu semua sifat-sifat Allah itu sempurna tanpa cacat sedikit pun, tanpa ada kekurangan sedikit pun, dan tanpa ada kelemahan sedikit pun, maka disebut dengan sifat-sifat Allah itu kamil, ya, sempurna di atas puncak kesempurnaan. Ya. Nah, kita bicara tentang kursi Allah dan arsy-Nya Allah. Arsy. Kalau orang Arab disebut arsy, langsung paham. Arsy Bilqis. Arsy-nya Ratu Balqis. Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi Sulaiman ingin menundukkan kerajaan Balqis, ya, Nabi Sulaiman kumpul
memindahkan arsy-nya Balqis, apa ars singgasana kerajaan, singgasana tempat bersemayamnya Ratu Balqis. Maka Ifrit mengatakan, saya ya Nabiullah, butuh berapa lama? Saya akan melakukannya sebelum paduka beranjak berdiri tegak. Sebelum beranjak berdiri tegak. Ada seorang waliullah, hamba Allah yang sangat soleh, mengacungkan, saya ya Nabiullah, butuh berapa lama? Saya sebelum Anda berkedip, sebelum selesai berkedip. Saya ingin sampaikan ars. Kata ars dalam Al-Quran, ars itu bahasa Arab asli. Kita memahaminya langsung kembalikan kepada mana bahasa asli. Arsyur Rahman, singgasana Sang Maha Rahman. Langsung berpikir Pak ya, film-film tentang kerajaan, singgasana Fir'aun, kursinya lalu tinggi gitu kan. Wow. Kenapa kita membayangkan seperti itu? Karena yang ada di memori benak kita seperti itu. Tapi apakah sama seperti itu, seperti yang kita bayangkan kursinya Allah? Dan sama sekali, tidak serupa, tidak semisal. Apa yang kita bayangkan dalam benak kita, yang kita kenal. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa yang disemakan oleh Allah pada dirinya, baik itu kursi, baik itu sifat-sifat yang lain, tidak ada yang sama sekali dengan makhluk, sama sekali, nggak semisal, sama sekali. Maka jangan pernah melanglang-buanakan pikiran kita untuk mencoba membayangkan, untuk mencoba menafsirkan, untuk mencoba mereka-rekakan membagaimana-bagaimanakan sifat Allah, karena nggak sama. Terus bagaimana? Kita tetapkan Allah punya sifat, Allah punya kursi, Allah punya arsy, Allah punya sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Quran dan Sunnah, tanpa membagaimanakan, apalagi kemudian membayangkan kayak mana ya, karena nggak akan bisa terbayangkan oleh benak dan otak kita yang sangat dangkal. Sama sekali. Maka Imam Malik mengatakan dalam ungkapan yang sangat populer, ya, al-istiwa maklum, bersemayam itu kita paham. Al-yadu maklum, kita alihkan ke kata yang lain. Tangan, kata tangan itu kita paham. Allah mengatakan, tangan Allah di atas tangan orang-orang yang berbaikat, para sahabat yang berbaikat. Al-yadu maklumun, tangan itu kita paham, maklum. Tak, pikiran kita langsung tangan. Tangan itu bukan kaki, tangan itu bukan mulut, tangan itu bukan mata, bukan telinga, tangan ya tangan, wis. Kursi ya kursi, wis. Tak. Arsy ya arsy. Wal kaifiyatu majhulun, tentang bagaimana istiwanya Allah, bersemayamnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimananya itu majhul. Majhul itu tidak diketahui karena Allah tidak membuka keterangan lanjutan bahwa tangan Allah itu begini-begini dan istiwanya Allah itu begini-begini dan kursinya Allah itu begini-begini dan tidak, kecuali hanya batas-batas kulit, kayak kursi, kayak arsy. Kita menetapkan, meyakini tanpa kita hapuskan maknanya secara asli, namanya taktil, dan tanpa membagaimanakan.
Wasu'alu bihi bid'atun, menanyakan bagaimananya tentang tangan Allah, bagaimananya kursinya Allah, bagaimananya istiwanya Allah, itu adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib mengimaninya, wajib mengimaninya, harus diimani. Jangan sekalian kembali pada kursi dan arsy. Dalam beberapa literatur buku, ya, saya baca dari sini dulu ya, dari kitab Aqidah Tahawiyah. Imam At-Tahawi mengatakan begini dalam matan akidahnya. Matan itu ungkapan di matan itu ungkapan perkataan. Wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Arsy-nya Allah dan kursinya Allah itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar adanya. Wajib bagi kita mengimaninya. Kemudian Abu Lisman memberikan syarat. Yang pertama, al-arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzul 'arsyil Majid." Surat Al-Buruj. "Dzul 'arsyil Majid, fa'alu lima yurid, hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Tsamud." Dzul 'arsyil Majid, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arsy Al-Majid, yang mulia. Ya. Dalam surat yang lain, yaitu dalam surat Thaha ayat yang kelima, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Sang Maha Rahman, di atas arsy Allah beristiwa. Di atas arsy-Nya Allah beristiwa, istawa, bersemayam. Wa fi du'a'il karabi di dalam beberapa doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ya. Di antaranya ada doa yang berbunyi gini: La ilaha illallah al-'alim al-halim. Tidak ada ilah selain Allah yang maha agung, yang maha lembut. La ilaha illallah Rabbul arsyil karim, Rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah adalah pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhannya, dialah pencipta langit, dialah pencipta bumi, dialah pencipta arsy yang suci, yang mulia. Itu diantara lantunan doa yang diajarkan Rasulullah SAW menyebut kalimat atau kata arsy. Sebagian ulama mengatakan bahwa antara arsy dan kursi itu satu kesatuan. Arsy ya kursi ya arsy, tapi ini pendapat lemah. Ya. Arsy ya kursi ya arsy. Karena kalau orang mengatakan arsy itu kursi singgasana, ya tadi kan orang Arab mengatakan arsy itu kursi singgasana Raja Malik. Sementara kursi ya kursi, kalau gitu sama kan, kursi sama arsy. Jadi selisih pendapat. Ada yang berpendapat kursi di arsy, arsy ya kursi. Tapi pendapat yang kuat, arsy sendiri, kursi sendiri, beda dan sama. Arsy sendiri, kursi sendiri. Jamaah rahmatullah, kemudian diterangkan di sini, wal arsy fil lughah al-arabiyyah, arsy dalam bahasa Arab adalah ibaratun an as-sarir alladhi lil malik atau lil mulki, adalah sofa, adalah kursi singgasana
bagi raja. Orang Arab mengenalnya begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam kisah Bilqis yang diceritakan dalam surat An-Naml ayat 23. An-Naml ayat 23. Walaha 'arsyun 'adzim, walaha 'arsyun 'adzim, dan bagi Bilqis itu dia mempunyai arsy yang sangat besar. Bilqis itu kata Allah mempunyai singgasana yang sangat besar, arsy. Itu dari sisi bahasa. Kemudian ada beberapa yang saya nukil dari keterangan di website ya Arab ya, antara para ulama memberikan annal arsy huwa arsyur rahman al-ma'ruf. Adapun arsy adalah merupakan arsyur rahman, arsy-nya Allah Sang Maha Rahman, yang mana kita ketahui, yang kita pahami, yang kita kenal. Arsy itu ya arsy ya. Alladzi dzakarahu yang Allah sebutkan dalam kitab sucinya, di antaranya dalam surat Thaha tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wa bisab'i ayat, dan di beberapa ayat yang lain ada 7 ayat yang menyebut dalam Quran tentang arsy. Ada berapa? Ada 7 ayat yang menyebut tentang arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibawa oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ya, dan ada yang membawa, yang memikul arsy Allah yang Maha Rahman itu, dipikul, dibawa oleh 8 malaikat. Aku bertanya aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya untuk menceritakan kepada umatku, udinali an ukallima an utakallama an uhadditsa. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang besaran gambaran sekelumit tentang malaikat pembawa arsy ya. Annahu bahwasanya malaikat sang pembawa arsy itu ya, kondisi fisiknya itu baina uduni wa katifi, antara daun telinganya dan pundaknya. Masirotun adalah perjalanan sabumi di sini 700 tahun, perjalanan 700 tahun. Wa fi sahih, dalam sahih Al-Bukhari dari Rasulullah SAW, idza sa'altumullah al-jannah, jika kalian berdoa minta kepada Allah surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Fa'innahu karena firdaus itu a'lal jannah, surga yang paling tinggi, wa awsatul jannah, dan surga yang paling elit, paling hebat. Wa fawqahu arsyur rahman, yang mana di atas surga firdaus itu langsung arsy-nya Allah Sang Maha Rahman. Arsyur rahman, arsy-nya Allah Sang Maha Rahman. Sarah Aqidah Tahawiyah. Waqad sabata fi syar'i anna lahu qawaid, ditetapkan, dikabarkan dalam beberapa hadis bahwa arsy Allah itu mempunyai tiang-tiang yang sangat tinggi. Tiang-tiang mulai tergambar kan? Mesti melanglang pikiran kita ya, kerajaan singgasana arsy-nya Allah, kerajaan Allah itu mempunyai tiang-tiang yang menjulang tinggi.
dan tidak ada makhluk yang lebih besar yang Allah ciptakan melebihi arsy. Arsy itu ciptaan Allah yang paling agung, yang paling besar, yang letaknya ada di atas segala makhluk. Maka arsy itu merupakan sakun, atapnya seluruh makhluk, yang di atasnya hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas arsy itu ya hanya tidak ada yang lain, tidak ada makhluk kecuali Allah. Ala arsy istawa. Ya. Allah di atas itu nggak harus nempel. Di atas nggak harus nempel. Dalam bahasa Arab, awan itu di atas, di atas. Apakah awan itu nempel? Tidak. Mempunyai tiang yang qawaim yang sangat tinggi. Adalah qawaim tahmiluhu malaikah kama qala sallallahu alaihi wasallam fa innan nasa yusbiqu, sebagaimana sabda Rasulullah dalam menceritakan tentang kisah nanti di hari kiamat, bahwa semua manusia itu pingsan, semua manusia itu dalam kondisi nggak sadar. Ya. Setelah mereka dihidupkan kembali dan mereka berkumpul di mahsyar, mereka tidak sadarkan diri. Semua manusia sama. Wa aqulu awwalu man yufiqo, akulah yang pertama kali manusia sadar. Fa ila ana bi Musa akhirun bi qawaim min qawaimati min qawaimil ars wal adri afa qabli am jawzi bisa qati itu. Saya tidak tahu. Ketika aku sadar, kemudian aku melihat Musa berada di antara salah satu tiang-tiang arsy, ada di salah satu di antara tiang. Aku nggak ngerti apakah dia lebih dulu sadar daripada aku atau bagaimana, atau dia. Yang jelas begitu, aku sadar, aku bangun, aku lihat Musa sudah berdiri di antara tiang-tiang arsy Allah. Aku teringat Musa itu bersama kaumnya, karena ngeyel kaumnya mau melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ledakan, letuskan gunung dan mereka semuanya pingsan, tidak sadarkan diri. Ya, cerita kisahnya Nabi Musa ketika mengenalkan kepada kaumnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruna Imam Ahmad meriwayatkan di hadis, dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Ibnu Muthalib radhiyallahu anhu, dari Ibnu Muthalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam bainas samai wal ardi, tahukah kalian berapa jarak antara langit pertama dengan bumi? Tahukah kalian jaraknya dari bumi ke langit pertama? Para sahabat menjawab, Allahu a'lam. Allah dan Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang maha tahu, yang tahu. Baina huma, antara bumi dan langit yang pertama, masirun khamsumi'ati sana, perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Perjalanan apa nih? Perjalanan alat yang ditemukan oleh manusia yang paling canggih. Perjalanan bukan jalan kaki,
Wa min kulli sama'in ila sama'in min kulli sama'in ila sama'in masiratul khamsin. Antara langit pertama ke langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Saya gambarkan gitu. Nanti potongan-potongan keterangan saya juga dirangkai ya. Kita dulu pernah belajar tentang apa? Ilmu apa itu, tentang yang mengenal tentang galaksi. Apa? Galaksi bahwa di angkasa luar sana itu ada galaksi yang jumlahnya miliaran. Salah satu galaksi itu namanya galaksi Bima Sakti. Kita ini tinggal di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini mempunyai 9 planet, ya kan? Salah satu planetnya adalah Bumi. Bapak, di luar kita galaksi Bima Sakti ini ada jutaan bima galaksi di sana. Yang semua bintang-bintang kumpulan galaksi itu semuanya itu Allah katakan itu berada di langit dunia, langit tingkat pertama. Halo, mana dalilnya? Surat An-Nur. Ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh aku telah hiasi langit pertama, langit tingkat yang paling rendah. Bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Aku hiasi langit pertama itu dengan masabih, dengan bintang-bintang, dengan galaksi-galaksi, dengan planet-planet. Dan aku jadikan di antara bintang-bintang itu sebagai rujum, alat rajam lisyayatin, bagi setan-setan yang ingin mencuri dengar berita langit, berita gaib, perbincangan malaikat. Malaikat suka ngobrol tentang rahasia takdir bumi, takdir manusia, apa yang bakal terjadi. Nah, setan itu suka meluncur naik ke atas, mencuri dengar, akan dapat rahasia yang bakal terjadi di bumi itu, mencuri dengar dari obrolan malaikat. Maka setan itu bercerita dalam surat Jin, ya, dalam surat Jin itu setan bercerita dulu zaman Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Muhammad diutus, di langit itu ada maqaid, ada tempat-tempat duduk untuk biasa nongkrong para jin, nongkrong setan-setan. Dan Allah izinkan di langit dunia sono, ya, sejak Nabi Muhammad diutus itu dihapuskan, sehingga setan tidak bisa mencuri dengar. Ya. Dalam surat Jin diceritakan. Nah, kembali kepada asal, bahwa antara bumi ke batasan langit, habis langit dunia itu perjalanan 500 tahun. Langit dunia itu langit paling rendah, di mana di dalamnya ada miliaran galaksi. Di atas langit sab pertama itu ada bahrun, ada lautan, ada air yang tebalnya dalamnya air itu dari dasar ke permukaan adalah sejarak jauh perjalanan 500 tahun. Baru ketemu langit kedua. Langit kedua tebalnya, jaraknya perjalanan 500 tahun. Baru ketemu air. Air yang kedua dalamnya, tebalnya, dalamnya sejarah perjalanan 500 tahun. Baru ketemu langit ketiga. Tebalnya langit ketiga sama, perjalanan 500 tahun. Ada 7 lapis langit.
Di atas langit ketujuh, di atas langit ketujuh ada kursi Allah, ada kursinya Allah. Ya. Ada yang berpendapat di atas langit ketujuh adalah di sana ada satu tempat nama Sidratul Muntaha. Ada satu tempat Sidratul Muntaha. Sidra itu apa sidra? Sidr itu bidara. Kalau saya lihat di sana di Sidratul Muntaha itu ada satu tempat tanaman Allah, ya pohon yang namanya sidr, daun bidara, tanaman bidara. Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu yang daunnya itu sejumlah semua ciptaan Allah dari pertama sampai ciptaan Allah terakhir. Di situ sudah tergambar, termasuk kita ada di daun sidr itu. Catatan. Ya. Di situ ada kursi Allah. Dan di atas kursi Allah itu ada air. Wa kana arshuhu 'alal ma. Di atas air itu ada arsy-nya Allah. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsy-nya Allah itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah ada di atas arsy. Halo, tergambar apa enggak? Halo, tergambar apa enggak? Dan Allah Maha tahu atas semua makhluknya. Allah Maha tahu atas semua makhluknya dengan pengetahuan yang jeli dan detail. Allah berada di atas semua makhluknya. Di bawah Allah ada arsy-nya Allah. Arsy merupakan payung pelindung semua, atap pelindung semua makhluknya ada di bawahnya. Bisa dibayangkan sononya harus apa ya? Bisa dibayangkan. Tak ketemu di nalar kita. Karena di bawah arsy itu ada makhluk-makhluk besar. Arsy adalah makhluk yang paling besar. Tidak ada yang lebih besarnya dari Allah, yang apa yang Allah ciptakan dan daripada makhluk, daripada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Surat Al-Haqqah ayat 17. Dan disangga atau dipikul arsy-nya Allah Sang Maha Rahman itu oleh 8 malaikat. Wa kana arsy-hu 'alal ma', dan arsy-nya Allah ada di atas air. Maka teori kita manusia, kita ingat pelajaran dulu, kalau air hujan itu merupakan hasil penguapan laut. Jadi awan itu teori. Tapi Allah mengatakan nanti di hari kiamat menjelang munculnya Dajjal, Allah tahan air dari langit, ya, sehingga kemarau di tahun awal Allah tahan sepertiga air tidak turun. Tahun kedua ditahan setengah itu tidak turun. Tahun ketiga sepertiga, sampai kemudian ditahan total air dari langit tidak akan turun, sehingga bumi ini kering. Semua tanaman mati, susah makanan, susah minuman, dan seterusnya. Dan kita hanya bertahan dengan makan dan minumnya, bertahan hidupnya sebagaimana bertahan hidupnya Nabi. Siapa yang kita lakukan? Yunus, dengan tahmid, dengan tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, subhanallah, ini kuntu minadh dhalimin. Subhanallah, sehingga dia bisa bertahan dengan makanan itu.
Jadi air langit Pak yang diturunkan oleh malaikat pengatur hujan itu. Tapi teori itu nggak salah. Teori penguapan itu nggak salah. Teori penguapan cek awan hujan itu benar. Jadi ilmu yang benar. Tapi ketahuilah Rasul menggambarkan, Allah menggambarkan bahwa di atas langit sana air melimpah berlapis-lapis. Ya, bumi bagian dari ciptaan Allah yang jauh seperti itu. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan betapa perbandingan antara arsy, kursi dan 7 lapis langit, Rasul menggambarkan perumpamaan atau perbandingan antara kursinya Allah dengan 7 lapis langit. Yang satu lapisnya itu perjalanan 500 tahun kali 7. 500 kali 7. Halo, 3.500 kali laut-lautnya tadi kali 7, 3.500 tahun. 3.500 kali 2, 7.000 tahun dari langit, dari langit pertama ke langit ke-7, 7.000 tahun perjalanan. Ya, perjalanan manusia yang tidak diterangkan perjalanan pakai apa. Tapi para sahabat, para ulama memberikan keterangan bukan jalan kaki yang jelas, tapi kendaraannya cepat. Ya. Itu dibandingkan dengan kursinya Allah, seperti bandingannya 7 cincin ditaruh di atas tirs, kasabni halqatin ala tirsin, seperti 7 cincin yang diletakkan di atas tirs. Tirs itu tameng perang. Tameng perang itu selebar kurang lebih tampah tampir tampak untuk nampi gambar itu. Tergambar ya, ada cincin, taruhkan 7 cincin di atas, di dalam tampah itu. Tirs. Seberapa perbandingannya? 7 lapis langit itu 7 cincin, ya. Tirs itu adalah tameng besi, itu adalah kursinya Allah. Saya gambarkan dari langit tadi seperti itu ya. Rasul ini menggambarkan, bukan saya. Hadis Imam Ahmad. Kemudian perbandingan kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah seperti satu gelang geletak di padang pasir yang luas. Gelang itu kursinya Allah, kursi Allah, padang pasir itu arsy-Nya Allah. Wallahu 'alal 'arsy, wallahu fawqal 'arsy, dan Allah ada di atas arsy. Dan Maha Suci Allah akan bersandarnya Dia terhadap makhluk. Ya, bersandarnya Allah kepada arsy. Allah Maha Suci, Allah tak butuh terhadap arsy. Allah tidak butuh terhadap arsy. Jangan dipahami Allah bersemayam di atas arsy. Kalau begitu Allah butuh arsy. Tidak. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Laisa syai', tidak ada sesuatu di atasnya Allah. Wallahu a'lamu ala kulli khalqi, dan Allah Maha mengetahui atas semua makhluknya dengan pengetahuan yang sangat detail. Lalu kita tergambar di mana itu? Kita tergambar di mana, Bapak? Allah arsy, ya, alal ma, arsy di atas air, kursinya Allah, dan di bawahnya ada 7 lapis langit. Rasulullah SAW mengatakan di atas langit sana ada namanya Baitul Izzah, tempat suci
Di antara tempat-tempat suci, langit sudah suci, penghuninya makhluk suci. Semua penghuni langit itu makhluk suci. Siapa penghuninya? Para malaikat dan para ruh suci, roh-roh arwah suci. Baik roh-roh yang sudah pernah dihidupkan di muka bumi dan dia orang baik, lalu meninggal, dinaikkan lagi ke langit. Kala inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marhum yashhadul qarrabun. Ketahuilah rohnya orang-orang abror, orang baik itu kalau meninggal lafi illiyin, dibawa ke langit atas sana. Tergantung derajat keimanannya, kesolehannya. Ada di langit pertama, ada di langit kedua, ada di langit ketiga, dan seterusnya. Kala inna kitabal fujari lafi sijjin. Ingat bahwa rohnya orang fujar, fajir, kafir, penentang itu lafi sijjin. Mana sijjin itu? Di dasar keraknya bumi sana. Di sana ada neraka di bumi. Neraka bumi. Di sana sijjin. Saya tadi mau cerita malah hilang. Jadi perumpamaan apa? Arsy-Nya Allah dengan kursinya Allah dengan 7 lapis langit tadi seperti itu. Ya. Nah, langit itu isinya makhluk-makhluk suci, para malaikat dan para arwah. Arwah yang pernah hidup dan baik naik langit, dan arwah yang belum pernah hidup di dunia ini lewat jauh suci. Ya, penghuninya para makhluk suci. Nah, langit yang 7 dan langit dengan semua isinya tadi dibandingkan dengan kursi Allah seperti 7 jinjit di atas tiras, sementara kursinya Allah dibandingkan dengan singgasananya Allah dengan apa arsy-Nya Allah seperti satu gelang yang dilimpahkan di padang pasir yang sangat luas. Kita ini tidak tergambar, ya. Allah ini arsy-Nya air, kursi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Kemudian kita berada di di langit dunia. Salah satu langit dunia itu isinya adalah galaksi Bima Sakti, ya. Salah satu anggota Bima Sakti adalah bumi. Salah satu negara di bumi itu adalah Indonesia. Salah satu provinsinya Lampung, salah satunya kota Metro, salah satunya adalah Kecamatan Metro Selatan dan sini. Ya. Lalu di langit yang 7 lapis itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Di bumi ada satu tempat namanya Baitullah Makkah, Ka'bah, ya, Baitullah Ka'bah. Di Baitul Izzah itu malaikat dalam sehari itu, ya, dalam setiap saat tawaf malaikat 70.000 malaikat tawaf berganti lagi pergi, dan 70.000 malaikat datang tawaf, tidak datang lagi, pergi, datang ganti malaikat yang baru lagi 70.000 malaikat tawaf, terus tidak pernah berhenti di Baitul Izzah di langit sana. Nah, Allah menciptakan satu tempat tawaf, tempat sucinya di bumi, yaitu Baitullah Ka'bah, yang setiap saat, setiap detik, 24 jam Ka'bah itu tidak pernah sepi dari tawafnya manusia. Bapak buka jam berapa saja, lihat di TV live, di Ka'bah Baitullah itu tidak pernah berhenti manusia tawaf. Dan tempatnya konon saya juga nggak bisa memberikan penjelasan yang lebih antara Ka'bah
Izzah. Baitul Izzah itu adalah berselurusan Allah. Jadi ini Bapak Ibu semua, kabar-kabar baik dari hadis-hadis Rasulullah tentang perkara gaib yang kita hanya menerimanya dan mengimaninya, meyakininya melalui keyakinan, keimanan, tidak pakai logika. Sebetulnya dalam beberapa hal sudah bisa dilogikakan, sudah bisa ditemukan melalui ilmu-ilmu teknologi canggih hari ini dan dibenarkan, pada akhirnya dibenarkan. Karena ilmu Islam yang dikabarkan dalam Quran maupun Sunnah tidak sama sekali akan bertentangan dengan teknologi, dengan ilmu, ya, pengetahuan dunia yang ditemukan oleh manusia dengan segala bentuk kecanggihan teknologi yang ditemukan oleh manusia. Pasti akan selaras dan pasti justru ilmu dan teknologi itu akan menyingkap rahasia gaib yang Allah kabarkan dalam Quran dan dikabarkan oleh Rasulullah. Demikian Bapak Ibu dan saudara kita pada pagi hari ini. Sebelum ini gambaran kursi Allah ya dan arsnya Allah. Ada pertanyaan barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu tentang tempat tawafnya makhluknya Allah. Jelas kalau dunianya adalah tempat tawafnya ikat dan manusia, dan yang di tadi yaitu tawafnya malaikat. Namun baik beda Baitul Ma'mur dan Baitul Izzah. Saya salah nyebut Pak, ya saya salah nyebut. Maksud saya Baitul Ma'mur ya. Baitul Ma'mur ya. Maaf saya salah nyebut. Yang lain mungkin. Monggo yang lain. Jumlah malaikat. Ya. Ada periwayatan begini, ini hadis sahih juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan itu 10. Dikatakan 10 bagian. Ya. Lalu Allah jadikan Allah jadikan yang 9 itu, Masya Allah, saya lupa ya. Takut salah aja. Lalu Allah jadikan yang 9 itu Masya Allah. Allah menciptakan itu, ciptaan Allah itu 10 bagian. Yang 9 bagian itu Allah ciptakan untuk semua cipta, untuk terus masuk sampai bagian yang dari satu bagian itu adalah untuk alam semesta di muka bumi ya. Yang satu bagian, yang 9 itu selain itu termasuk malaikat dan lain sebagainya. Maka tinggal satu bagian itu untuk Allah, yang satu bagian itu untuk ciptaan yang ada di muka bumi. Yang satu bagian itu dibelah lagi menjadi 10. Ya, yang 9 itu Allah ciptakan untuk semua ciptaan di muka bumi, untuk semua ciptaan di bumi ya. Yang satu itu untuk yang satu itu dibelah lagi menjadi 10. Yang 9 untuk jin dan yang satu untuk manusia. Yang satu itu pun dibelah lagi menjadi 10. Yang satu untuk manusia yang seperti kita ini, anak Adam seperti kita ini. Yang 9 adalah untuk Ya'juj wa Ma'juj. Jadi jumlah Ya'juj wa Ma'juj itu dengan dibandingkan kita anak Adam yang seperti kita, Ya'juj Ma'juj itu anak Adam juga, tapi spesifiknya beda.
itu jumlahnya 9 kali lipat dari jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi. Paham ya? Ada hadis begitu, cuma saya agak lupa. Jadi bisa dibayangkan jumlah Ya'juj wa Ma'juj dibandingkan kita, ya, 9 kali lipat jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi. Dan Ya'juj Ma'juj itu tidak akan mati kecuali setelah melahirkan, mempunyai anak 1000-an. Maka nanti kalau Ya'juj Ma'juj itu keluar, bumi dipenuhi oleh mereka. Kalau minum air sungai yang tersisa bumi kering, makan semuanya dimakan, waktu dimakan, pohon dimakan. Ya, silakan di browsing Ya'juj. Tapi kita yang satu bagian ini adalah dibandingkan jin yang pernah hidup di muka bumi ini 9 kali lipat. Paham ya? 9 kali lipat jumlah jin itu, ya, dengan jumlah anak Adam yang pernah hidup di muka bumi ini, baik Ya'juj Ma'jujnya maupun kitanya. Tapi jumlah Ya'juj Ma'juj keturunan Adam semuanya, ya, dibandingkan jinnya 9 kali lipat. Jinnya dan manusianya yang merupakan satu bagian itu dibandingkan dengan alam semesta ini, ya, 9 kali lipat alam semesta ini dibandingkan dengan ciptaan Allah, malaikat dan lain sebagainya di atas sana, 9 kali lipat. Gambarannya tak terbilang jumlah malaikat, hanya Allah yang tahu, ya, tak terbilang karena Allah menciptakan malaikat yang tugasnya hanya sujud, dan jumlahnya hanya Allah yang tahu berapa miliar. Kerjaannya di atas langitnya cuma sujud sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang kerjanya cuma rukuk sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang kerjanya cuma bertasbih, tahmid, tidak diterangkan apakah kondisinya sujud, apa rukuk, apa yang lain. Tapi kerjanya cuma melafazkan subhanallah, subhanallah sejak diciptakan sampai hari kiamat. Tidak punya kerja lain kecuali mentasbihkan Allah. Ada malaikat yang kerjaannya cuma mondar mandir keliling di muka bumi ini, ya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita dikawal oleh, kalau hadis Ibnu Abbas 10 malaikat, kalau hadis yang lain 4 malaikat. Setiap kita anak Adam, dan 4 malaikat itu sip-sipan. Pagi hari yakin tadi sampai terbit matahari dari subuh tadi, ketemu malaikat malam dengan malaikat bertugas siang. Dia tidak akan naik sebelum ketemu malaikat malam, serah-serahan catatan, ya, pasrah-pasrahan tugas. Kalau shift malam datang, shift siang belum naik, ketemu mereka berkumpul di waktu subuh dan waktu asar. Maka Rasul mengatakan jaga sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, dan jaga waktu asar, jaga waktu sholat asar. Hafidhu ala sholawat, jaga sholat wajib itu, wa sholatil wusta, dan sholat asar. Sepakat sholat wusta itu para ulama mengatakan sholat asar. Nah, sholat asar itu tempat berkumpulnya malaikat. Siang, shift siang bertemu dengan malaikat shift malam sampai tenggelam matahari. Banyak berpikir, banyak bertasbih, banyak mengucapkan yang baik-baik karena Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka. Lalu malaikat siang pergi menemui Allah, ditanya Allah, kamu dapati hambaku ketika subuh tadi dalam kondisi bagaimana? Hambaku sholat subuh dan berzikir ya Allah, dan aku tinggalkan di waktu asar ini tadi dalam kondisi sholat asar dan bertasbih berzikir ya Allah. Demikian saudara sekalian,